tips investasi bagi milenial di tahun 2023 nanti. Data menyebutkan bahwa milenial mendominasi sebagai investor dengan persentase lebih dari 80%. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan juga mengklaim bahwa generasi dengan rentan usia 20 hingga 40 tahun tersebut telah menguasai hampir seluruh saham pasar modal di Indonesia. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi milenial yang dianggap sebagai generasi mager dan hanya ingin cepatnya saja. Keberhasilan milenial menguasai pasar saham ini tentunya juga tak lepas dari edukasi investasi yang memang sudah digembar-gemborkan dalam beberapa tahun belakangan. Apa pentingnya investasi bagi milenial? Banyak sekali. Dengan investasi Anda akan berkesempatan untuk meningkatkan kekayaan pribadi dan nilai aset. Investasi juga dapat membantu Anda meraih kebebasan finansial dan lebih pandai dalam mengatur keuangan. Dengan investasi, Anda dapat mempersiapkan masa depan lebih baik hingga masa pensiun tiba. Terakhir, investasi dapat membantu negara lepas dari inflasi yang berdampak pada tumbuh kembang ekonomi. Begitu kompleksnya sebuah investasi, hingga kegiatan ini wajib untuk segera terrealisasi sedini mungkin. Lantas apa saja yang masuk dalam jenis-jenis investasi di Indonesia? Jenis-jenis investasi di Indonesia. Ada banyak sekali instrumen investasi yang bisa dipilih milenial. Berikut beberapa di antaranya. 1. Emas. 2. Saham. 3. Reksadana. 4. Deposito. 5. Properti. 6. Berjangka. 7. Obligasi. 8. Kripto. 9. Peer-to-peer lending. 10. Asuransi. Anda dapat memilih satu di antaranya yang memang dinilai menguntungkan dan pastinya sesuai dengan pendapatan. Jika Anda masih pemula, maka bisa menggunakan instrumen dengan modal yang rendah. Karena saat ini banyak sekali jenis investasi murah di mana kita hanya perlu mengeluarkan Rp10.000 untuk modal awalnya. Tips investasi bagi milenial. Untuk Anda yang baru terjun ke dalam dunia investasi mungkin masih bingung tentang bagaimana cara melakukan investasi yang benar dan pasti menguntungkan. Untuk itu, simak penjelasan di bawah ini agar tidak salah langkah 1. Aware terhadap kondisi keuangan. Tips pertama yang Anda lakukan adalah sadar dengan kondisi keuangan saat ini. Karena kita tahu bersama, instrumen investasi sangat beragam dan jangka waktunya pun bervariasi mulai dari jangka pendek, jangka menengah hingga investasi jangka panjang. Jangan sampai kegiatan investasi ini hilang nilai fungsinya karena Anda tidak aware dengan keadaan finansial, di mana bukan untung yang didapat, Anda justru mengalami banyak kerugian. 2. Paham akan risiko. Jika poin pertama sudah dimengerti, maka selanjutnya adalah memahami risiko investasi bagi milenial. Setelah memilih instrumennya, jangan lupa untuk memperhatikan perusahaan investasi yang akan dipilih. Selidiki eksistensinya dan bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola investasi. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming investasi modal rendah dengan bunga tinggi, karena itu bisa jadi sebuah modus penipuan belaka. 3. Gunakan instrumen investasi yang dapat menekan inflasi. Di atas sudah dijelaskan bahwa tujuan investasi salah satunya adalah untuk menekan terjadinya inflasi negara. Dikatakan demikian karena sesuai dengan data menabung di bank dan sejenisnya tidak bisa melawan lonjakan inflasi lantaran kecilnya bunga dan adanya potongan untuk administrasi. Untuk itu, investasi dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk menekan laju inflasi di sebuah negara. Dan dari banyaknya instrumen investasi, reksadana dan saham menjadi pilihan terbaik untuk bisa mewujudkan negara bebas dari lonjakan inflasi. 4. Mulai investasi dengan modal kecil. Terakhir dalam tips investasi yang benar bagi milenial adalah memulai dengan modal kecil. Investasi bukan untuk mereka dengan gaji besar,
melainkan untuk semua yang memiliki pendapatan dan sadar akan pentingnya investasi. Anda bahkan bisa memulai berinvestasi dengan modal mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Yang terpenting dari semua ini adalah konsistensi dan apa tujuan Anda untuk melakukan investasi. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas dengan penjelasan terkait tips investasi bagi milenial di tahun 2023 nanti? Jadi kapan mulai investasi?